udara cukup dingin seperti Lembang. Oh iya, iya mas, iya bang. Iya deh. Hati-hati nanti taksinya ya mas ya. Iya deh. Warung-warung. Cakep ya bang ya, pemandangannya keren. Oh iyalah deh, jauh-jauh ya harus keren dong. Kita minum kopi dulu ya bang ya. Oh iya. Wisata Pogeng nih. Oh iya tuh, fotonya nih mas, yang terkenal itu. Iya. Kan nih. Ya kan? Kan nih. Udah nyampe. Oke. Kasih X radio terbesar di dunia, Radio Malabar. Radio Malabar menghubungkan negara Belanda dengan Bandung, guys. Dengan Bandung di Malabar. Serta Edu Kopi. Taman. Guys, tiba di stasiun Radio Malabar. Posisi di parkiran toiletnya bagus, guys. Ada air terjun Curug Siliwangi yang coba ke bawah ya guys. Apa itu kecil ya? Udah bangun guys. Oh, sungai yang indah guys. Posisi Radio Malabar. Curug Siliwangi, tempat
cinta, guys. Guys, ini adalah kolom cinta, guys. Jadi guys, pada tahun 1927 sambungan radio perdana berhasil terjadi, guys, antara Bandung dan Den Haag. Gelombang itu ditangkap, ya, bisa tangkapan suara dua arah dari Belanda, India Belanda, Indonesia. Untuk pertama kalinya dapat didengarkan penduduk yang terpisah yang berjarak 11.500, guys. Halo Bandung, iya Den Haag, itu dapat tersambung. Dari sambungan radio itu memberitahukan, halo Bandung, ini Den Haag. Setelah sambungan itu, teknologi radio komunikasi menjadi hal yang rutin, guys, yang digunakan warga Belanda di Indonesia pada keluarganya, guys, ya, di Eropa. Dari sini banyak bermunculan kisah-kisah menarik, guys. Salah satu kisah yang paling terkenal yaitu, guys, lirik lagu Halo Halo Bandung, Halo Bandung. Buat judul lagu yang sama dengan kalimat pertama dengan radio perdana Bandung Den Haag, guys, di lagu itu diciptakan oleh musisi William Frederick Christian Gibbons, yang lebih populer dipanggil Willy Den, dirilis tahun 1929, guys. Liriknya sangat sadu, menceritakan percakapan dalam suasana yang sangat haru antara seorang nenek, ibu, dan cucunya, ibu atau anaknya, ya, guys. Jadi itulah. Kira-kira syairnya begini, guys. Ibu bertubuh kecil itu gemetar di kantong telegraf. Dengan ramah petugas operator berkata, Nyonya, sebentar lagi Bandung akan menjawab. Gemetar di atas kakinya yang kaku, dia meraih mikrofon. Dan kemudian dia mendengar, oh keajaiban suara lembut putranya. Wanita itu telah menabung selama berbulan-bulan, guys, hanya untuk dapat berbicara dengan putranya. Tak pelak dengan perjuangan dan kesabaran yang lama, dia tak kuat menahan tangis bahagianya ketika anak laki-laki yang amat dirindukannya itu berkata, ya ibu, inilah aku. Tangis bahagia kemudian membawa sukacita. Hanya dalam 4 tahun lagi, sang anak berjanji akan kembali ke Belanda dan segera memeluk ibunya, guys. Waktu itu begitu, guys, situasinya. Tangis bahagia kemudian membawa sukacita. Mereka lalu sedikit bercerita soal rumah tangga anaknya di Indonesia. Ibu itu bertanya, sayang, apa kabar istrimu yang berkulit sawo matang? Guys, ternyata istri orang Belanda berkulit sawo matang. Indonesia.
Anaknya pun berujar, ia dan istrinya setiap hari berbicara tentang sang ibu. Sementara anak-anak mereka senantiasa setiap malam berdoa untuk sang ibu, untuk sosok nenek yang belum pernah mereka jumpai. Mendengar kalimat itu, tangis sang ibu pun mungkin menjadi-jadi. Rindunya. Wat ens moeder, je kijkt geleden, Gabriels min zonste. Zonste mi. Even later hot the doors openly, tabi. Tunggu sebentar bu, kata putranya sambil tertawa. Tunggu sebentar. Aku akan membawa putra bungsuku. Berapa saat kemudian, sang ibu mendengar dengan jelas, nenek sayang, tabe. Kata tabe yang diucapkan sang cucu ialah bentuk tidak baku dari tabik, sebuah ungkapan untuk memberi salam dalam bahasa Indonesia, Minangkabau. Tapi kemudian suasana penuh sukacita itu terlalu menjadi berat bagi sang ibu. Emosinya betul-betul bergejolak tak terkendali. Antara rindu dan tak dapat berjumpa, tak punya upaya untuk bertatap muka. Dia berbisik pelan, ya Tuhan, terima kasih aku bisa mendengarnya. Dan kemudian dia terjatuh sambil menangis. Ketika kemudian putranya memanggil, ibunya tak lagi memberi jawaban. Anak lelakinya hanya mendengar isak tangis. Halo, clings over where's the just Meitner and Kinrock Tabi. Halo, terdengar di laut yang jauh, namun sang ibu sudah tiada. Sang putranya menyeru, Tabi. Lagu itu menjadi populer, sentimental kata demi kata. Tetapi justru karena kesederhananya itulah ia selalu menyenangkan untuk didengar. Tulis surat kabar berbahasa Belanda di Indische Courant pada Sabtu tahun 1931. Dan memang begitu kenyataan, lagunya Halo Bandung dari Willy Derby termasuk hit tersukses pertama dari Belanda. Bersama The Klein menciptakan Residence itu terjual 50.000 kopi. Angka yang tergolong fantastis waktu itu. Pada tahun 1931, Derby berangkat untuk tur Belanda. Untuk lagunya Halo Bandung. Selamat tidur telah menghasilkan popularitas yang sangat berharga. Banyak menarik penggemar di Indonesia, tentu saja mayoritasnya orang Belanda yang sebelumnya selama Belanda menjajah Indonesia menghasilkan lagu menjadi bagian dari budaya lagu. Guys, lebih dari 100 tahun lalu seorang peneliti bidang elektro asal Belanda di Groot menemukan hal istimewa dari pegunungan di selatan kota Indonesia. Kala itu Gunung Haruman beserta lembah diantaranya dipandang sebagai lokasi ideal untuk membuka gerbang penyambung rindu antara Hindia dengan kampung halamannya. Hal tersebut
setelah sebelumnya pemerintah Hindia Belanda, perusahaan Post Telegraph and Telephone (DS) PTT meminta De Groot untuk membangun sambungan komunikasi berkabel antara negara-negara jajahan. Pasalnya sambungan komunikasi via telegraf kabel yang pertama digunakan dianggap tidak efektif lagi. Mulai dari bencana alam seperti letusan anak Krakatau hingga konflik di negara yang dilalui kabel sambungan optik. Komunikasi via telegraf kabel bawah laut dinilai rentan putus. Dana sebanyak 5 juta gulden kemudian digelontorkan pemerintah Hindia Belanda De Groot dan timnya pada sekitar tahun 1911. Rangkaian eksperimen pun dilakukan, guys. Bidang komunikasi nirkabel adalah hal yang familiar di tangan De Groot, mengingat dirinya juga telah melakukan sejumlah penelitian serupa di berbagai daerah Hindia, Situbondo, Kupang, hingga Ambon. De Groot mengamati cara kapal laut berkomunikasi dengan daratan. Dari sanalah dia kemudian mengaplikasikan ilmunya untuk menyambungkan. Hindia di gunung mengarah langsung dinilai sebagai lokasi yang paling cocok untuk penggiat sejarah komunitas. Gitu, guys. Ini adalah penampakan bangunannya, guys, dari sisi belakang, guys.
memasang antena raksasa dengan panjang sekitar 3 km guys, yang membentang antara puncak gunung Haruman. Ya, komunikasi dengan telegrafi pun langsung dicoba guys. Ya. Tak berhenti sampai di sana loh guys. Selepas sambungan telegrafi kabel berhasil dieksekusi, teknologi komunikasi tersebut terus dikembangkan hingga akhirnya pada tahun 1927 sambungan radio suara perdana berhasil tersambungkan. Percakapan suara dua arah antara Bandung dan Den Haag pun berhasil ditangkap. Halo Bandung, iya Den Haag. Halo Bandung, iya Den Haag. Demikian, ini percakapan yang banyak dikenal sebagai kalimat pertama ya guys, berhasil ditranslasi antara dua kota ini. Setelah sambungan tersebut, teknologi radio komunikasi suara menjadi hal yang rutin tentu digunakan oleh para keluarganya di sekitar ribuan kilometer itu. Sejak saat itu banyak lahir cita-cita menarik ya dari orang-orang yang hanya dengan keluarga di stasiun Radio Maliobor ini guys. Ya. Ruang perumahan pegawai radio stasiun Malaba. Terlihat terdiri dari susunan batu-batu kali guys, tidak ada batu bata. Dari jalan, jadi suasananya sangat alami sih, sangat tetap sangat jauh, tapi dibayangkan ini kita sampai sini pegawai orang Belanda itu tahu ya. Dia bisa menempel kuat.
Mulanya adalah karena wisata kebun kopi loh guys. Jadi wisata kopi Bukit Aman, Perhutani Pertamina. Wah, ada dengarnya guys. Bukit Amanah, Sahung, penjemuran kopi, ini simpon. Varietas sigar hutang berasal dari Batak Toba, berarti pembayar hutang. Konon hasil penjualan kopi ini sering digunakan petani untuk melunasi hutang guys. Oh, jadi kopi puntang juga berasal dari tanah Batak guys. Ya guys, ini jalan menuju turunan dari Radio Malabar, banyak bangunan-bangunan buat dari fondasi batu kali guys. Luar biasa guys. Wisata edukasi kopi guys, ini bangunannya sepanjang jalan guys. Konservasi owa Jawa, Curug Siliwangi, Gua Belanda, sejarah stasiun Radio Malabar, bumi pemukiman. Udah adem tambah adem guys, tinggal di seperti ini. Udah malas pulang Belanda guys. Guys, ini perkebunan kopi guys. Ini ada pencangkokan kopi guys. Kopi Puntang, eksplorasi di kaki gunung Puntang. Jadi guys, pohon pinus perhutani ini oleh masyarakat juga digunakan hak pengelolaan lahan tanaman kopi guys, kopi puntang guys. Ini guys, kopinya. Coba kopi puntang saya guys nanti guys ya.